Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apriliana Laidi Nurjana, NIM 1916 03/14, dan teman saya Ahmad Pian Effendi yang akan mempresentasikan tentang materi teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Kami dari kelompok 4. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Introduction. Dokumentasi merupakan narasi, bagan, alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Uraian naratif merupakan penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Macam-macam teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Yang pertama yaitu diagram arus data atau data flow diagram. Yang kedua yaitu bagan alir atau flow chart. Yang ketiga yaitu tabel keputusan atau decision table. Yang keempat yaitu bagan manajemen proyek atau project management tools. Materi yang pertama yaitu diagram arus data atau data flow diagram yang bisa disingkat dengan DFD. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam penyusunan DFD karena persoalan yang berbeda memerlukan metode yang berbeda pula. DFD disusun menggunakan 4 simbol utama seperti segi panjang atau biasa disebut dengan external entity atau terminator. Simbol yang bisa berupa suatu organisasi orang, sekelompok orang, maupun perusahaan yang sama, tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat model. Proses berbentuk seperti lingkaran elips. Saya tampilkan di sini gambarnya. Simbol proses bertujuan untuk mengubah data dari input menjadi output. Yang ketiga yaitu simbol arus data. Kegunaan arus data juga untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. Simbol data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi, dan data store juga sering diberi nama yang sesuai dengan nama dari file penyimpanannya. Contohnya yaitu seperti dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh hierarki diagram arus data. Bentuk persegi atau biasa disebut terminator untuk konsumen, identitas item, dan arus data. Yang kedua yaitu bagan alir atau flow chart. Merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis, menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengelolaan transaksi. Jenis-jenis bagan alir atau flow chart. Flow chart system atau sistem flow chart. Flow chart system atau bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan proses pekerjaan di dalam sistem. Bagian ini akan menggambarkan arus pekerjaan secara mendetail dan menyeluruh. Jadi, Anda bisa melihat urutan-urutan proses dan prosedur di dalam sistem. Flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Flowchart dokumen atau yang kerap disebut dengan flowchart formuliran diagram alir yang menggambarkan proses dari laporan dan formulir lengkap dengan tembusan-tembusannya. Flowchart skematik. Sekilas flowchart skematik tampak menyerupai flowchart sistem karena memang kedua flowchart ini sama-sama digunakan untuk menggambarkan prosedur atau proses dalam sistem. Simbol-simbol yang digunakan keduanya pun sama, hanya saja flowchart skematis memiliki simbol yang lebih beragam. Ya, simbol flowchart skematis lebih kompleks. Ia juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya. Flowchart program. Flowchart program merupakan bagan alir
Flowchart program merupakan bagian akhir yang menggunakan tahapan dalam proses sebuah program. Flowchart ini merupakan produk turunan dari flowchart system. Hal ini guna memudahkan analis sistem dan programmer dalam memahami suatu program. Yang kelima yaitu flowchart proses. Flowchart proses ialah flowchart ini banyak dipakai di sektor industri bagian produksi dan juga analisis sistem. Flowchart ini untuk melihat prosedur dalam suatu proses produksi. Selain itu, flowchart proses juga banyak digunakan untuk melihat jarak dari langkah satu langkah ke yang lain, lengkap dengan time proses yang dibutuhkan. Berikut ini yaitu simbol dan keterangan yang ada dalam flowchart. Terminal menunjukkan awal dan akhir suatu program. Input output proses kondisi variabel nilai awal atau konstanta. Penghubung untuk halaman yang sama, penghubung untuk halaman berbeda, dan arus alir. Contoh bagian flowchart ya seperti ini. Contoh bagian flowchart memulai lalu arus data, membuat nasi, bumbu minyak, wajan piring, panaskan minyak di wajan. Gunaannya untuk memberitahu sebuah proses dari satu proses ke proses yang lain, dari proses pembuatan nasi goreng hingga jadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Rian Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Effendi, NIM 1916 03x48. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang decision table. Pengertian decision table membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Tabel keputusan berwujud metrik yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri tabel terdiri dari daftar kondisi dan daftar tindakan. Bagian kanan tabel terdiri atas kolom-kolom yang mempresentasikan aturan keputusan. Nah, di sini contoh gambar struktur dari tabel keputusan. Contohnya seperti di gambar tersebut. Selanjutnya bagian manajemen project atau project management tools. Pengertian manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, menjalankan data pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Manajemen proyek terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berhubungan dengan pengalokasian waktu dan perancangan sebuah sistem kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Bagian yang kedua, alat manajemen proyek yang membantu dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu adalah Gantt chart dan diagram jaringan atau network diagram. Di sini contoh alat yang membantu dalam bagian manajemen proyek, ada Gantt chart dan diagram jaringan. Contohnya seperti di gambar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.